Shalom keluarga Saat Teduh, puji Tuhan masih di Yerusalem. Saat ini kita berada di Garden of Getsemani atau Taman Getsemani dengan view yang luar biasa. Di belakang sana Anda lihat ada yang berkubah emas itu Dome of the Rock tentunya. Di dekat situ ada yang namanya Golden Gate atau gerbang emas. Nubuatan di perjanjian lama tentang akhir zaman jelas sekali mengatakan bahwa Mesias akan datang kembali melalui gerbang itu. Tidak perlu cari tahu lagi Mesiasnya siapa. Dia pernah masuk ke Yerusalem di atas pundak dan punggung seekor keledai. Namanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini dari tempat ini saya akan bawa firman Tuhan tentang kehidupan doa. Tapi sebelumnya mari kita doa dulu. Mari kita cari Tuhan dengan segenap hati. Sebelum kita merenungkan firman-Nya yang memerdekakan kita. Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada di situ. Tidak ada jarak di dalam hadirat-Nya. Mari kita pejamkan mata kita, mari kita siapkan hati kita untuk menjadi rumah doanya. Haleluya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih dengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
Tuhan setiap kami. Mari dengan pujian ini, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami angkat hati kami Tuhan, jadikan setiap kami rumah doamu. Aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa, amin, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan segenap hati mari kita katakan bersama. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku percaya Tuhan, bukan kekuatanku, namun Roh-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil ketika kami berdoa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh Kau ajaib Yesus, sungguh Kau mulia Bapa. Bima Rabaya Sumayo, bila Roh Kudus-Mu bekerja tiada yang mustahil. Bila Roh Allah ada di sini tiada yang sukar, tiada yang sulit. Haleluya, amin. Ramagabaya Shananabaya Sih, Yabaramaya Shananabaya Samin. Yaramaya Shananabaya Sih. Haleluya, haleluya, Letakkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Datang membawa permohonan dan datang dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, 2000 tahun lalu Engkau berdoa di sini bersaat teduh. Sekarang dalam hadirat-Mu, Tuhan yang bangkit, Yesus yang ada di mana-mana, ajari kami untuk doa kepada Bapa. Bantu kami ya Roh Kudus untuk membangun manusia roh kami dan hidup doa yang solid. Sehingga hati kami gampang percaya, bukan gampang ragu, bukan gampang bimbang. Bapa, mujizat-Mu pun akan terjadi sebab ada kuasa di dalam doa yang sungguh-sungguh hati. Berikan kepada hamba-Mu wahyu-wahyu baru untuk dibagikan kepada jemaat-Mu keluarga saat teduh. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar manusia melihat dan memandang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, puji Tuhan. Sekali lagi, welcome yang barusan join. Sekarang kami berada di Getsemani. 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus saat teduh di sini, sering sekali datang kemari bersama murid-muridnya atau sendirian. Bahkan di sini ada salah satu pohon, kalau Anda lihat sekeliling sini, yang usianya 3000 tahun. Tempat Yesus mungkin saja bersandar di sana. Kita tidak mensakralkan sebuah tempat, tapi kita mau belajar bagaimana berdoa langsung dari the man of prayer, yaitu Yesus Kristus Mesias. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari cerita Getsemani di Matius 26, ayat 36 sampai 46, berikan judul Hidup Doa dan Manusia Roh yang Kuat. Sekali lagi, hidup doa dan manusia roh yang kuat. Di Getsemani ini, di tempat ini, bayangkan ya, kita sekarang sedang berada di tempat yang pernah diinjak oleh Yesus dan murid-muridnya. Tapi di sini ada sebuah kejadian yang unik. Waktu Yesus hendak disalibkan, di Getsemani ini, murid-murid Yesus tertidur malahan. Ingat ya ceritanya, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka terlelap. Kalau kita nggak boleh ya, karena kita sudah kenal Tuhan dan kita sudah punya firman, lengkap Kejadian sampai Wahyu. Mari kita sungguh-sungguh. Kalau kita hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus bangun. Nggak boleh tertidur rohaninya. Dan kita mesti ikut Yesus setiap hari, hingga Tuhan datang kembali. Lewat Golden Gate itu nanti Mesias akan membuka pintu waktu dia datang lagi. Kita harus ikut Yesus berdoa. Jangan tertidur. Jangan terlelap. Tapi harus terjaga. Di Taman Getsemani ayat 36 saya bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus itu manusia doa. Hari ini kita belajar membangun hidup doa. Dan biar firman ini ajari kita bagaimana membangun manusia roh yang kuat. Untuk membangun manusia roh yang kuat, kita harus punya satu tempat. Tempat yang tetap. Kalau kita tinggal di rumah kita, mari kita punya kebiasaan berdoa. Saya sih punya spot-spot khusus. Tidak ada yang holy dengan tempat itu, tetapi saya punya perjanjian dengan Tuhan. Di waktu yang tetap pula, pagi hari, saya mesti ada di situ, memanggil namanya dan memuji serta menyembahnya. Saya punya meja yang memang terbiasa. Alkitab saya terbuka di sana waktu saya merenungkannya.
Yesus tempatnya namanya Getsemani. Ke suatu tempat yang bernama Getsemani itu Yesus sering pergi. Dan Yesus panggil dan ajak murid-muridnya ke sana. Miliki waktu yang tetap. Begitu lebih gampang disiplinnya. Mau membangun manusia roh yang kuat, harus disiplin jasmaninya. Hidup doa itu gak akan sia-sia loh. Bukan hanya dirimu saja yang ditolong, orang lain juga akan ditolong Tuhan karena iman Anda. Kado terbesar yang bisa Anda berikan pada orang-orang sekeliling Anda adalah kerohanian. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia, ya kan? Tapi orang yang paling berjasa di hidup kita adalah mereka yang menuntun kita kepada Tuhan. Karena sifatnya kekal, nilainya tak terhingga. Apapun yang bisa Anda berikan pada sesama, kalau itu hanyalah duniawi, itu hanya di dunia, nanti waktu mati nggak dibawa. Tapi kalau kita bisa menginspirasi orang lain, kerohanian kita membantu orang lain pula, itu sorga saja yang bisa menghitung hasilnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduk di sini ya, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus nggak memaksa mereka berdoa. Yesus ajak mereka, lalu Yesus pergi sedikit lebih jauh, masuk ke hadirat Bapa, sementara mereka menunggu di situ. Jangan paksa orang berdoa. Cara terbaik adalah kita sendiri yang berdoa, biar orang lain yang mencontoh teladan kita. Tapi alangkah baiknya kita belajar berdoa. Karena doa itu mengandung kuasa Allah. I know prayer changes things. Doa itu mengubah segala sesuatu dan segala perkara. Dan khususnya, yang pertama diubah oleh doa kita, bukanlah keadaan atau orang lain. Yang pertama kali diubah bukan kondisi dan situasi. Percaya nggak? Hal pertama yang diubahkan oleh doa kita adalah kita sendiri. Pendoanya yang diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua perlu berubah ya. Makanya harus belajar berdoa. Ayat 37, dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini juga berarti kalau kita lagi sedih atau gentar atau takut akan sesuatu hal, solusi pertama itu harus doa. Jangan lari dari hadirat Allah atau bersandar pada kekuatan sendiri. Doa itu sambungan nafas kita dengan sorga. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau kita lagi sedih atau gentar, masuklah dalam hadirat Allah secara sengaja. Tutup pintu di belakangmu. Jangan keluar cepat-cepat atau lekas-lekas sampai Anda berjumpa dengan Tuhan, sampai Tuhan berbicara ke dalam hidupmu. Ya. Ketika Anda dapat firman, Anda boleh keluar dari ruang doa Anda bisa hadapi kehidupan. Tetapi kadang-kadang sebaliknya, waktu kita berdoa, kita merasakan sedih dan gentar. Jangan pernah merasa doa itu selalu nyaman. Kadang-kadang waktu kita doa itu kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Yesus dalam hal ini mengalami pergumulan jiwa yang mendalam karena Yesus sebentar lagi akan dipakukan di atas kayu salib. Yang Yesus takuti bukanlah pakunya atau penyiksaannya. Yang Yesus takutkan waktu itu adalah Eloi, Eloi lama sabachthani. Teriakan dari paru-paru Yesus yang seruannya begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak jauh dari sini, yaitu di Golgota atau Kalvari. Yang Yesus ingin hindari itu adalah perpisahan dengan Bapa gara-gara dosa kita. Bapa tidak mau lihat Allah Putra, karena dia menjadi dosa bagi kita. He who was sinless, dia yang tanpa dosa, became sin for you and me. Menjadi dosa. Yesus tidak berbuat dosa ya. Yesus menjadi dosa untuk kita. Jadi seolah-olah, Bapak nek gitu, muak melihat Allah Putra. Karena Yesus bukan berlumuran darah. Darah itu penebusan. Yesus berlumuran darah karena dosa kita. Nggak mau lihat karena dia menjadi pengorbanan dosa. Menjadi kurban bagi umat manusia. Itu yang Yesus ingin hindari. Sehingga nanti dia berkata, kalau bisa lewatkan cawan ini. Kadang waktu kita masuk hadirat Tuhan ya, kita merasakan beban. Kita merasakan beban untuk orang lain. Kita bisa menangis loh, tapi untuk orang lain. Tapi juga seringkali kita menangis untuk diri sendiri. Pokoknya waktu kita masuk dalam doa, jangan takut hadapi peperangan rohani. Sebab kita pasti menang, karena kita bersama dengan Tuhan. Doa itu sama dengan, bukan pejamkan mata, lipat tangan. Doa itu artinya berseru dan merapat kepada Tuhan. Ya pasti Tuhan beserta kita. Ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Yesus loh, anak Allah. Butuh orang lain apalagi kita. Ada jenis-jenis doa.
doa saat teduh pribadi, ada yang saat teduh begini, yaitu saat teduh bersama. Kita membutuhkan semua jenis doa itu untuk membangun manusia roh kita. Kita butuh orang lain juga loh untuk berdoa. Ada kalanya saya mendoakan orang lain. Tapi akan datang saatnya saya didoakan oleh orang lain. Atau saya berdoa bersama-sama dengan mereka. Praying for someone. Tapi juga bisa praying with someone. Berdoa dengan seseorang. Yesus berdoa dengan seseorang. Dia berkata, kamu di sini aja ya. Berjaga-jaga dengan aku. Anak Allah berkata, jagai aku. Sambil aku menjagamu. Tapi ujungnya di Getsemani ini lucu. Sama sekali murid-murid tidak jaga Yesus, tertidur pulas. Mereka nggak bisa bantu angkat beban Tuhan, karena memang Tuhan harus sendirian. Tapi malahan Tuhan yang ninabobokkan. Kalau Anda tahu ceritanya 3 kali Yesus kembali, kelihatan mereka terlelap, Yesus berkata, ya sudahlah kamu bobok sana. Tapi kalau kita kan berbeda. Kita perlu untuk berdoa with someone. Carilah partner doa, jangan jadi Kristen-Kristenan, jangan hanya ikut gereja, jemaat-jemaatan. Banyak loh orang Kristen yang cuma ke gereja tapi nggak mau dalam kerohanian. Buat apa sih? Kalau nggak gitu duniawi aja sekalian. Ngapain setengah jalan? Kalau saya jadi anak Tuhan, saya bergereja, saya mau sungguhan. Kalau saya mau investasi hidup, saya go for 24 karat. Langsung pada logam mulia, tidak mau yang campuran. Doa itu bangun manusia roh, jangan tanggung ya. Hidup doa itu harus sungguh-sungguh. Dan untuk sungguh-sungguh kita perlu orang lain juga. Makanya setan seringkali bekerja begini, ketika seseorang mau membangun kerohaniannya, terjadi gesekan. Lalu dia kecewa sama orang itu, malahan kecewa sama Tuhan. Lalu dia meninggalkan persekutuan saudara seiman, lalu dia semakin menjauh dari Kristus, lalu hilang dalam keduniawian. Disitulah setan gampang terkam. Singa itu kalau melihat ada satu hewan yang dia jadikan mangsa, kalau dia keluar dari kawanan, apalagi dia terluka, lalu dia di barisan paling belakang diterkam. Kita butuh orang lain untuk covering. Puji Tuhan. Kalau belum bergereja ya, segera. Kalau Anda tidak bisa menemukan gereja Mawar Sharon dengan senang hati, karena kami sudah dilatih untuk cinta jiwa-jiwa. Just contact us, we'll be your family. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit, Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jesus was a true leader, pemimpin yang sejati. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sebelum kita suruh orang lain berdoa, kita doakan mereka dulu dalam doa pribadi kita. Banyak orang kan hanya bisa suruh-suruh. Ayo sana kamu ikut Yesus, ayo kamu yang sungguh-sungguh. Misalnya papa mamanya nggak sungguh-sungguh, tapi kepingin anaknya nggak rusak. Ayo kamu ke gereja sana, ayo doa. Tapi mereka sendiri nggak mau, nggak bisa begitu. Yesus mau ajari kita berdoa, Yesus sendiri maju mendahului kita. Ia bersujud dulu dan berdoa. Cara terbaik ajari anak-anak kita berdoa, papa mama, adalah kita bangun hidup doa kita. Saya nggak pernah suruh-suruh anak saya loh untuk berdoa. Mereka lihat dari teladan kami. Setiap pagi hal pertama yang saya pegang adalah Alkitab ini. Ya, saya tidak pernah paksa-paksa mereka saat teduh. Karena itu belajar seperti Yesus. Jadi pemimpin rohani, nggak perlu posisi di dalam pelayanan, tapi menjadi teladan. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya senang sekali. Kalau saya doa sekarang ya, saat teduh sendiri atau pribadi, atau waktu bersama seperti sekarang ini bersama dengan Anda, saya nggak merasa sendirian. Saya rasa Yesus mengerti posisi kami. Bahwa saat berdoa, Yesus pernah ada di sana. Jadi dalam segala pergumulanku, saya merasa Tuhan itu menghibur sekali. Saya bukan punya Tuhan yang tidak mengerti suka duka seluk-belukku. Dia sendiri pernah di Getsemani. Jadi waktu aku di Getsemaniku, dia sangat mengerti. Bahkan di sini, peluh Yesus menjadi darah. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang waktu kita berdoa, dia ada di situ bukan hanya mendengarkan doa kita, tapi dia bergumul bersama dengan kita. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia berkata apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Doa itu jangan memaksakan kehendak. Memang kita boleh minta, tapi kita tidak boleh menuntut Allah. Kita harus rendah hati, mawas diri dan berkata, sekiranya mungkin
Boleh iman kita perfect, sempurna. Tetapi dalam kita beriman pada Tuhan, kasih ruang kedaulatan Allah, kita selalu berkata, jikalau Tuhan kehendaki, maka aku akan pergi ke tempat itu. Aku akan melakukan ini. Selalu mengerti, dia bosnya, kita hamba, dia di atas, kita di bawah. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, kalau mungkin Tuhan. Yesus mengajarkan gimana berdoa kepada Bapa. Jika bisa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Dan Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Sekalipun ini Yesus ya, dia yang berkuasa. Lalu Yesus menyambung dengan kata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini intisari doa. Orang kira doa itu minta-minta. Bukan. Doa itu dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Semakin kita berdoa, semakin kita menjadi seperti Kristus. Less and less of ourselves. Kita semakin berkurang. Orang yang berdoa pasti mengalami sebuah manifestasi dalam hidupnya, yaitu Tuhan semakin bertambah. His world, dunianya akan diisi dengan Yesus, dan bukan melulu tentang dirinya. Lihat ya, orang semakin dekat sama Tuhan bukan kelihatan dengan sifat religinya atau jubah yang dia pakai atau gelar. Percayalah, some of the most spiritual persons, orang-orang paling rohani di dunia ini, they dress ordinarily. Mereka itu berpakaian biasa, nggak pakai jubah agamawi atau apa. Orang-orang yang menunjukkan bahwa dunianya diisi dengan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Kadang kalau nggak ditanya, how are you? Mereka nggak akan ceritakan masalahnya. Lucu ya. Karena semua orang punya masalah, tapi ada orang itu yang menjadi ghostbusternya Tuhan. Padahal mereka sendiri menghadapi setan-setan dalam kehidupannya. Luar biasa. Orang seperti itu, seperti Yesus. Yaitu orang yang berkata, bukan kehendakku yang utama, tapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa berarti kepentingan seluruh bumi. Karena Yesus bicara soal penebusan manusia. Kepentingan kita didahulukan. Itulah manusia roh, orang yang kuat. Orang seperti ini tidak perlu tengking kanan kiri, tapi sekali menyebut nama Yesus ada kuasa di mulut. Daripada seperti anak-anak sekewa, yang show-nya boleh juga, tapi nggak mempan sama setan. Kalau kita semakin berkurang diri sendiri, Yesus semakin bertambah, kuasa kebangkitan, bukanlah kematian. Hidup doa kita itu akan berkuasa mengubahkan, memindahkan gunung, mencampakkan ke lautan. Manusia roh kita akan kuat kalau tidak diisi dengan diri sendiri, tapi diisi dengan firman. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Yesus lihat mereka lagi bobo, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ini bukan keluh kesah. Yesus hanya minta baik-baik ngomong sama mereka. Apa susahnya berdoa 1 jam? Hidupmu lo lebih berharga dari burung pipit itu. Dan kamu tahu nggak bahwa hidupmu tidak bergantung dengan kekuatan, kepandaian, atau koneksimu. Tapi bergantung kepada Bapakku. Masa 1 jam aja Bapak nggak laku? Padahal lo penentuan daripada semua keberhasilanmu itu bukan terletak di 23 jam sisanya. Di mana sebagian itu dipakai untuk tidur, makan. 24 jammu itu bergantung 1 jammu. Karena jikalau bukan Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa membukanya? Jikalau Tuhan merendahkan, siapa bisa meninggikan? Jikalau Tuhan yang mengangkat, siapa bisa menjatuhkan? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu semua adalah janji yang kita terima di dalam doa. Itu semua adalah kuasa doa. Yesus berkata, guys, come on lah. Masa 1 jam saja nggak bisa? Bubuk bisa nanti, you can catch your sleep later. Nanti waktu aku disalib, kamu tidurlah. Tapi ya sudahlah, namanya manusia. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berkata, karena kurang doa, kurang kuasa. Tidak heran nanti 1 jam di courting atau tiada, nanti 23 jamnya semuanya hanyalah jatuh bangun dalam dosa. Salah, ketabrak sana, ketabrak sini, nabrak tembok, baru belajar. You always have to learn the hard way. Harus selalu belajar dengan cara yang susah. Tidak pernah kan mau belajar dengan cara gampang, yaitu langsung dari Tuhan.
Yesus berkata, roh itu penurut, daging itu lemah. Kalau doa itu yang cuan bukan Tuhan. Kalau doa itu yang beruntung adalah kita. Tuhan gak untung apa-apa. Doa itu Tuhan selalu give dalam doa kita. Tetapi kita dalam doa itu kita yang receive, kita yang menerima. Tahu nggak, tanpa doa hidup kita dalam bahaya. Dibutuhkan hanya satu kali kebodohan aja. Dibutuhkan satu lalat mati untuk bisa mengkamiri seluruh urapan. Bayangkan, satu kebodohan itu bisa dijaga kalau kita berdoa. Karena orang yang berdoa slow berdosa. Atau tidak akan bahkan. Tapi orang yang gak berdoa akan gegabah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Yesus kedua kali lagi pergi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Berhenti di sana. Kenapa Yesus yang mengajarkan pada muridnya, kalau berdoa jangan bertele-tele seperti orang Farisi, nggak perlu panjang-panjang seperti ahli Taurat. Mereka kira dengan panjangnya kalimat, atau dengan bobot kata-kata, fasilida, doa mereka dijawab. Tapi Yesus di sini 3 kali loh mendoakan hal yang sama. Gimana nih? Gimana rasionalnya, logikanya? Yesus meskipun berdoanya 3 kali kalau Anda baca, straight to the point. Doa Yesus bukanlah performa, apalagi murid-muridnya tertidur semua, tiada orang yang mendengarkan. Tapi Yesus mengucapkan berkali-kali doa itu, menunjukkan bahwa doa itu harus tekun. Kalau membangun manusia roh yang kuat itu harus sabar. Hidup doa nggak bisa dibangun dalam sehari semalam. Dan kalau kita bergumul dengan sesuatu, nggak apa-apa, kita doakan itu dan itu lagi, it's okay. Mengapa? Karena doa tidak boleh jemu. Tapi setiap kali berdoa bukan berarti kita doa yang lalu kurang percaya. Setiap kali berdoa itu lock in. Tolong dikunci imannya dan berkata, Tuhan terima kasih aku telah menerimanya. Jangan setelah doa ragu. Tapi setiap kali doa semakin kuat imanmu. Saya kalau mendoakan orang sakit, kadang-kadang sekali Tuhan sembuhkan secara instan. Tapi jikalau tidak, saya nggak gampang menyerah, saya doa lagi. Saya tetap beriman, saya doa lagi. Bahkan pernah sekali satu insiden, bukan karena Yesus kurang kuasa, tapi Yesus sengaja untuk memberi kita ilustrasi supaya kita jangan gampang menyerah kalau doa belum dijawab sama Bapa. Ingat ya, sekali Yesus mencelikan mata orang buta, baru dicelikan yang pertama, dari buta sama sekali nih, buta dari lahir mungkin, dia nggak bisa melihat sama sekali, gelap gulita. Setelah didoakan, setelah ditumpang tangan, dia bisa melihat manusia berjalan seperti pohon remang-remang. Lalu Yesus sekali lagi, baru orang itu melihat totalitas, melihat secara jelas. Kenapa sih Tuhan 2 kali? Apakah kurang ampuh? Jangan main-main loh ya. Mencelikan orang yang buta dari lahir itu nggak bisa pakai progresif apa-apa. Itu bukan proses manusia. Kalau bisa celik aja, lihat buram aja, itu sudah mujizat tak terhingga. Karena sudah rusak, itu mujizat penciptaan. Itu equipmentnya nggak ada di mata. Kalau sembuh kan bisa diobati. Kalau ini nggak ada gimana? Tapi Tuhan kenapa 2 kali begitu dalam cerita Injil tersebut, cerita mujizat? Mungkin Tuhan mau kasih kita sebuah perumpamaan. Kalian jangan gampang give up. Yesus datang 3 kali, berturut-turut mendoakan hal itu lagi dan lagi. Berarti doa tidak boleh nyerah, doa tidak boleh jemu. It's okay mendoakan hal yang sama, terus-menerus, asal diakhiri dengan dalam nama Yesus, amin, aku percaya. Di saat ku percaya, kuasamu tak terhingga. Oh haleluya. Ayat berikutnya di ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus berkata, tidurlah, hai murid-muridku. Yesus ngomong begini, go to sleep. It's okay. Bubuk sana. Tuhan itu maha pengertian ya. Jikalau Tuhan dalam kehidupan doa kita sendirian yang berdoa di rumah, jangan kepahitan.
Kalau kita dulu yang rohani, yang lainnya belum mau, nggak apa-apa. Karena doa itu bukan mengajak manusia. Doa itu masuk hadirat Allah sendirian. Makanya itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita adalah mayoritas di mana-mana. Yesus hari itu berkata, ya sudah nggak apa-apa, anak-anakku, murid-muridku, tidurlah. Tidurlah dengan nyanyi, God's peace be with you. Saya bisa merasakan keintiman anak Allah dengan Allah Bapa. Doa itu keintiman, keluarga Saat Teduh, keintiman kita dengan Yesus Kristus. Hidup doa dan manusia roh yang kuat, 3 poin sederhana saya berikan, mohon dicatat. Nomor 1, dari cerita yang tadi kita telusuri ayat per ayat. Dari Getsemani, pewahyuan baru. Number 1, sisihkan 1 jam tetap setiap hari untuk saat teduh pribadi. Saya ulangi, mari kita buat komitmen dari pengajaran ini. Perintah Tuhan dan teladan dari Getsemani. Sisihkan 1 jam tetap setiap hari untuk saat teduh pribadi. Bisa? Kalau kita Rabu dan Sabtu, kita udah komitmen ikut saat teduh bersama 1 jam pula. Tiap hari 1 jam sendiri. Bukankah di saat teduh bersama sudah diajari gimana berdoa? Kurang lebih seperti ini. Mulai dengan hati yang diisi dengan kesaksian, dan kita bisa memuji menyembah Tuhan, lalu baca firman. Nggak perlu dikhotbahi, tapi sekarang setelah sekian tahun saya ajari, harusnya Anda dan kita semua keluarga Saat Teduh sudah sedikit banyak lebih mengerti bagaimana kita membaca Alkitab dan menemukan intisari. Yang kedua, jangan hanya berdoa. Setelah kita amin, terus setelah doa, kita tutup pintu kita keluar kamar. Ini menjadi PR kita. 2, ikuti tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan setiap hari. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Nanti kan Tuhan akan bicara lewat hati kita serak atau enggak. Tapi jangan berdasarkan perasaan. Perasaan pun bisa menyesatkan. Makanya itu ikuti firman Tuhan. Nanti dapat rema apa? Jadikan itu pedoman pegangan. Bukankah firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ikut Tuhan itu enggak jangka panjang. Itu sorga janji Tuhan bagi orang yang diselamatkan. Tapi perjalanan kita di bumi itu selangkah demi selangkah, 1 langkah kaki demi 1 langkah kaki. Step by step, heart to heart. Slowly Tuhan memimpin kita dari firman kepada firman. Indah kan? Tiap hari saya juga sama kok. Saya itu dipimpin dari 1 rema kepada rema berikutnya. Tanpa terasa 30 tahun sudah Tuhan menuntun saya. Dan firman jadi pelita. Ketika saya jatuh dalam kesalahan, Tuhan angkat saya. Tuhan kasih firman yang baru untuk memulihkan. Ketika saya berhasil, Tuhan kasih saya firman untuk menjaga hati saya. Dan untuk melihat ke depan kepada keberhasilan berikutnya. Tuhan itu baik. Ikuti aja tuntunan Roh Kudus. Kita semua pasti sampai ke seberang sana dengan aman. Ke Yerusalem barunya. Ketika Tuhan datang kembali, kita pasti sampai ke sorganya yang baka, yang mulia. Yang ketiga, biar kehendak Tuhan makin hari makin menyempurnakan. Itu pelajaran dari Getsemani. Waktu kita itu membangun hidup doa kita itu seperti melompat dari 1 titik ke titik berikutnya. Dari 1 kehendak Tuhan, kita masuk ke kehendak Tuhan berikutnya. Makanya sebisa mungkin jangan jatuh bangun dalam dosa. Tapi ngomong begini bukan berarti orang bisa sempurna. Setiap kita pasti buat salah. Tapi jangan disengaja. Sayang. Karena Tuhan itu punya mata rantai. Misalnya kalau orang itu membangun ototnya. Bodybuilder contohnya. Kalau kita itu olahraga angkat besi. Udah sakit sampai 1 minggu. Kemudian minggu depan kita bolong. Kempis lagi. Nggak gede-gede dengan cara begitu. Lalu minggu kedua nanti baru mulai lagi. Jadi kembang kempis. Ya bisa besar sih. Tapi nggak seberapa. Dibutuhkan konsisten. Dari 1 besi kepada besi yang lebih berat. Sama secara rohani. Dari 1 kehendak Tuhan. Kalau kita sudah bisa rangkum. Kalau kita sudah bisa kelarkan. Ya, kalau kita bisa selesaikan. Kita bisa setia dan taat pada Tuhan. Kehendak Tuhan berikutnya itu tanda kutip lebih berat. Yaitu lebih mulia. Berat itu bukan berat hati atau beban. Berat itu artinya Tuhan akan lebih serius lagi. Perkara lebih besar kalau kita itu diberikan kesetiaan dalam perkara kecil. Kalau kita bisa membuktikan dalam perkara sederhana, Tuhan akan kasih kita berkat yang lebih rumit.
Dan betapa indah dan kompleksnya rancangan Bapa yang ajaib itu bagi orang percaya yang taat pada firman-Nya. Otot aja nggak bisa dibuat main-main. Itu latihan 2 kali seminggu, bahkan ada orang tertentu itu yang setiap hari. Lama-lama yang pasti besar sekali. Minggu demi minggu konsisten terus, pecah ototnya, pecah yang bagus. Mulai kelihatan urat-uratnya, garis-garisnya sama dengan orang kalau mau maraton. Dia nggak bisa waktu mau maraton 2 minggu sebelumnya persiapan. Dia udah lari tiap hari, seminggu 3 kali. Lari, paru-parunya jadi kuat sekali. Sehingga nanti pada waktu turnamen, ada perlombaan maraton berapa puluh kilo. Gampang jadi peserta. Gak perlu pingsan di jalanan, lalu masuk ke rumah sakit atau ICU. Sama, kehendak Tuhan itu mata rantai. Makanya hidup doa itu gak boleh dibangun mut-mutan. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus disiplin yang tinggi. Manusia roh itu gak bisa kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Dia dibangun terus. Saya ngerti kadang-kadang kita salah. Sekali lagi saya ulangi, manusia masih jatuh bangun. Kalau jatuh, cepet bangun. Jangan tunggu jatuh 3 kali. Jangan tunggu jatuh 4 kali. Ya, kalau Anda jatuh sekali, cepet bangun sebelum jatuh berikutnya. Jatuh sekali lebih baik daripada jatuh 2 kali. Jatuh 3 kali lebih baik dari 4 kali. Jatuh 7 kali lebih baik dari 8 sampai 10 kali. Pokoknya bangun segera, bangkit ayo. Jangan tetap terlelap, janganlah tergeletak sebab Tuhan menopang tanganmu. Hidup doa itu dibangun terus dalam ketaatan. Dan taat itu harus terus-menerus. Orang yang doa berujung taat. Orang yang taat teruskan. Manusia roh Anda akan semakin kuat, makin kuat. Dan pemakaian Tuhan akan semakin menjadi-jadi. Anda kan kaget ya. Akumulasinya, multiplikasi itu terjadi dalam urapan. Bukan dipakai Tuhan lalu ditambahkan. Enggak, dikalikan. Kalau Anda menoleh aja tahun depan, lihat ke belakang. Wow, pemakaian Tuhan jadi dahsyat. Kalau Anda terus taat. Ada titik-titik tidak sempurna, nggak apa-apa. Asal kita itu bandel maju ke depan. Bangkit lagi. Orang yang niat taat, orang itu akan disempurnakan dalam urapan. Biar kehendak Tuhan makin hari makin menyempurnakanmu lewat hidup doa. Keluar dari ruang saat teduh, Anda semakin taat. Dan manusia roh Anda kuat. Pemakaian Tuhan mulai jalan. Anda mulai melihat perkara-perkara Allah terjadi di sekelilingmu. Dimulai dari perkara-perkara Roh Kudus di dalam dirimu. Ketika Anda berdoa dan mencari wajahnya konsisten every day. Hidup doa dan manusia roh yang kuat. 1, 2, 3. Pertama, sisihkan 1 jam tetap setiap hari untuk saat teduh pribadi. 2, ikuti tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan setiap hari. 3, biar kehendak Tuhan makin hari makin menyempurnakan. Mari kita masuk sekali lagi ke dalam hadirat yang suci lebih dalam lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir dalam pujian kami. Amin Tuhan. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. berhembuslah, Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Mari kita angkat hati kita. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Uramakana shanana namaya ranamaya sit, mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Oh ramaya shanana namaya shinana namaya shane, ya ramaya shanana namaya, ya ramaya shanana namaya se, ya ramaya shanana namaya se. Buka hati yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, sekarang waktunya. Dari Getsemani ini biar Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya. Yesus pasti berdoa saat di sini 2000 tahun lalu agar Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya nanti kepada gereja perjanjian baru. Mari kita angkat tangan kita, khususnya mereka yang belum mendapatkan bahasa lidah. Sekarang waktunya. Ramaya shanana matakamaya ramadama. Terima. Oh haleluya, mengalirlah, mengalirlah dari sini, dari Getsemani, urapan suci. Inamara matakamaya sun, hiaralamaya se, hiaralamaya sanana samle, hiaralamaya se, hiaralamaya ramatakamaya sanana. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit, receive the Holy Ghost. Terima Roh Kudus, terima Roh Suci. Haleluya. Oramakamaya sanana se, hiaralamaya ramadama. Jikalau mulutmu berkata sendiri, berserah penuh saja. Oh, disinilah otak tidak ambil alih, tetapi kerinduan dan kehausan. Disinilah kuasa Tuhan dicurahkan. Kau akan menerima kuasa, kau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Terima Roh Kudus. Oh, ramakamaya takaya nama. Oh, ramatakaya nuno naramarasi. Hinamatakamaran abotokan nama. Worship in the spirit, worship in tongues. Mari kita menyembah Tuhan di dalam bahasa lidah. Haleluya. Oh, inanaya sinana yoro ngaraya sande. Hinanaya sinana yoro namara naramu. Haleluya raya sande nararamaya se. Haleluya iramaya ralayu namaya ramaya shanana namaya ramaya ramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang sakit segera letakkan tangan di bagian yang sakit. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Angkat sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Bilur Yesus menyembuhkan. Hamba berdoa agar bilurnya berlaku saat ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan lonceng sorga pun berbunyi berkata, ya. Di dalam nama Yesus sesuatu terjadi pada tubuh itu. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami sebuah pergumulan yang bukan sakit penyakit, ulurkan tangan ke depan seperti ini. Seolah-olah Anda menjamah tangan saya. Terima kasih Tuhan. Aku tumpang tangan atas setiap orang dalam pergumulan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termasuk mereka yang menuliskan dalam form doa ya Tuhan, di live chat juga, Tuhan jamah satu persatu di dalam nama Yesus. Alirkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Letakkan tanganmu. Ada satu orang yang asma parah, kata Roh Kudus. Asma parah disertai dengan alergi di badannya. Saya tidak tahu alergi apa tepatnya, pokoknya alergimu parah disertai asma, atau sebaliknya asmanya parah disertai alergi, berarti dua-dua parah dan dua-dua ini disembuhkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus, gejalamunya pun sekarang hilang lenyap ketika saya mengucapkannya. Tuhan angkat di dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Ada satu orang yang mau jual rumahnya nggak laku udah 3 tahun. Padahal Anda butuh cash flow. Kadang-kadang dalam hikmat marifat pada orang tertentu Tuhan bilang jangan dijual. Tuhan kasih nanti ganti. Tuhan nanti akan kasih bala bantuan tanpa harus menjual rumahmu. Tapi kali ini beda. Rumah Anda akan datang pembeli. Anda akan menjualnya tepat setelah hari ini. Dalam waktu dekat tidak lebih dari 3 hari, rumah Anda akan terjual. Cash flow-mu akan dapat. Tuhan buka keran ini supaya bisa mengangkat kondisi finansial Anda. Glory to Jesus. Haleluya. Kanker tulang. Kanker yang sudah menyebar semua tulangnya. Di dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan Yesus, aku patahkan itu. Tulang yang sakit itu, yang sakitnya luar biasa, bahkan dikasih obat seperti morfin juga, aku patahkan dalam nama Yesus, bersih. Sampai tulang seluruh badannya, sampai ke akar-akarnya aku kejar, hai kanker, aku keringkan kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan mengutuki pohon ara, aku kutuki kanker di tubuhmu, orang ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi, jamahlah segenap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari kita angkat tangan kita. Dari Yerusalem mengalirlah sungai kehidupan. Dari Yerusalem sini Tuhan alirkan hadiratnya ke setiap keluarga saat teduh. Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai Anda sekalian yang dikasihi Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya, kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah berkasa, Raja semesta. Come on, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata
untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, dan sangat terpuji. Agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa, segala kuasa tunduk dalam namanya Allah. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yang termulia, ya Yesus Allah kita. Dari Yerusalem, kami semua mengucapkan shalom. Bye-bye. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes
I will love you. I will love you, Jesus. I will love you. I will love you. I will love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I